Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edwin Firmansyah. Di sini saya akan mereview bukunya Zakir Naik, yaitu Miracle Al-Quran dan As-Sunnah. Miracle of Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam ini menjelaskan tentang ilmu sains, geografi dalam pandangan Islam itu sebenarnya ada nggak sih dalam ayat Al-Quran, astronomi ataupun juga zoologi juga ada tentang, dan masih banyak lagi gitu kan, fisika, embriologi, pengetahuan dan lain-lain. Dan dari tentang Miracle of Al-Quran itu dia nanti akan menjelaskan tentang kesimpulannya dari semua yang telah dibahas gitu. Terus yang kedua adalah tentang Miracle of As-Sunnah. Jadi menjelaskan dalam sebenarnya dalam hadis juga ada gitu kan, dalam itu banyak kedokteran atau yang lainnya gitu kan meneliti tentang lebah atau tidak salah tuh alat yang di kakinya atau lututnya ternyata ada racun. Ternyata di kirinya atau di kanannya, sayap kiri kanannya ternyata terdapat racun atau apa ya, lupa gitu kan. Di situ sebenarnya sudah diteliti, sebenarnya dari dulu juga udah tahu gitu, tapi kan harus diteliti juga gitu kan biar kita makin percaya gitu. Tapi dalam review buku ini aku nggak akan ngebahas semuanya gitu kan. Aku ngambil yang menurut aku yang menarik gitu dari itu. Tapi aku lihat buku ya, jadi lagi belajar. Oke, apa ya, lupa. Oceanologi kayaknya menarik. Mungkin kamu pernah lihat di video atau di foto gitu, ada antara laut asin sama laut tawar tidak bisa menyatu gitu. Ada air bening sama air yang keruh tidak menyatu gitu. Nah, di sini dijelasin juga gitu kan. Dalam itu tuh adalah ilmu pengetahuan modern telah menemukan beberapa tempat yang dimana lautan berada bertemu dan penghalang di antara keduanya. Penghalang ini membagi dua laut sehingga lautan memiliki suhu dan juga salinitas dan kerapatan yang berbeda. Para ahli oceanologi kita bisa menjelaskan makna ayat ini. Ada penghalang gaib antara laut yang dimana satu lautan itu bercampur dengan yang lain, tapi tidak bisa menyatu gitu kan. Tetapi ya, karena ketika dari laut memasuki lautan lain, air itu akan kehilangan ciri khas, karakteristik dan menjadi homogen dengan air lainnya. Dengan demikian, penghalang berfungsi sebagai tempat penyeragam transisi untuk dua macam perairan. Fenomena ilmiah ini disebutkan dalam Al-Quran, yang juga dikonfirmasi oleh Dr. William Hay
yaitu seorang ilmuwan yang bernama Profesor Ilmu Geologi dalam Universitas Colorado AS. Al-Quran menyebutkan bahwa langsung aja, mungkin langsung ke pengertiannya aja, bukanlah dia Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung untuk mengukurnya, yang menjadikan suatu pemisah antara laut dan antara dua laut ke antara laut yang lain. Apakah Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Itu kan dalam situasi dalam yang dialami oleh alam itu, dalam Al-Quran sudah menyebutkan gitu kan, dalam surat An-Naml ayat 61. Coba bisa kamu lihat aja. Nah, sebenarnya sudah ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi buku ini tuh kayak ngejelasin ternyata dalam bencana atau yang terjadi, yang dialami oleh alam itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, di sini tuh ngejelasin gitu kan, dalam ilmu pengetahuannya itu banyak sekali, dan itu sangat keren banget gitu kan. Dan juga ada tentang biologi, zoologi. Oke, kita lanjut ke Miracle of As-Sunnah. Jadi kalau As-Sunnah itu aku ngelihat dari tentang yang bersin, menarik banget. Dulu. Tuh, ini ada keajaiban ilmiah mengenai yang penuh berkah gitu kan. Bersin itu yang penuh berkah. Yang secara medis adalah ketika seorang bersin terjadi peningkatan tekanan perut yang dapat membahayakan ibu hamil, orang yang memiliki bengkak karena penyakit di beri-beri, misalnya hernia umbilicalis, hernia inguinal, dan beberapa kasus yang lainnya. Selain itu, ketika seseorang bersin, maka tekanan di dalam otak, terjadi tekanan di dalam otak dan otak. Hal tersebut yang menyebabkan pendarahan internal. Namun dengan kuasa Allah, hal tersebut tidak akan terjadi dalam beberapa kasus. Dialah yang menciptakan manusia dalam bentuk yang baik. Dr. Ahmad Sauti Brohid, yaitu anggota Royal Society of Medicine di London, mengatakan bahwa apa yang terjadi ketika bersin yang didahului proses pengambilan napas mendalam, kemudian mengeluarkannya secara tiba-tiba, dapat menimbulkan serangkaian perubahan fisiologis, kerusakan pada tubuh manusia yang sangat rumit dan kompleks. Juga di balik semua fakta ilmiah itu, bahwa inilah bukti bahwa Allah yang Maha Kuasa telah turun kepada manusia. Hal ini menyelamatkan manusia dari ancaman kerusakan dalam tubuh manusia yang bisa saja terjadi secara mendadak gitu kan. Jadi dalam Islam, bagi seorang muslim, kita tuh disunahkan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yaitu
Setelah bersin, untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa atas pemberian ini. Adapun orang lain yang mendengar bersin harus mendoakannya yang bersin dan memohon kepada Allah untuk selalu menjaganya gitu. Dalam hadis juga yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, maka seorang pria bersin ketika duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang harus saya katakan ketika bersin?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu katakanlah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang lain hadir mengatakan, lalu apa yang harus kita katakan padanya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bersabda, katakanlah yarhamukallah, yaitu semoga Allah merahmatimu. Orang itu kemudian bertanya lagi gitu kan, jika mereka bilang begitu kepada saya, apa yang harus saya katakan sebagai jawaban mereka? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, katakanlah yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah membimbing dan memperbaiki kondisimu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'bul Iman. Tuh kan. Jadi dalam kayak misal di sini tuh juga banyak sih tentang madu, juga alkohol dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang Allah yang Nabi sabdakan gitu kan. Jadi itu pentingnya kalau kita bersin tuh mengucapkan Alhamdulillah. Terus kalau misal ada orang yang mendengar mengucapkan Alhamdulillah, terus kita mengucapkannya Rahmukallah. Dan yang ketiga adalah yadikumullah wa yuslihu balakum. Jadi itu penting banget gitu kan. Jadi keajaiban bersin itu seperti itu. Jadi sebagai umat muslim sangat penting mengucapkan itu. Jangan mengucapkan ya gitulah. Udah mungkin buku ini sangat cocok untuk kita lebih tahu bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh alam, terus apa yang terjadi misal tentang bersin atau tentang alkohol, di situ tuh sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dan dari Allah gitu kan. Jadi ini sangat penting banget bisa kamu baca. Nah, mungkin sampai di sini saja review buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.